Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Layakan aku, bawaku untuk tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam haid-Mu. Dari awal kita nyanyikan lagi sambil kita bangkit diri. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya. Nanti kita dengan hormat Bapak Gembala untuk kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah kami biji matamu, jemaat-Mu yang Kau kasihi, terpanggil untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami satu dengan yang lain semua, kami menyatukan iman kami, hati kami untuk menyanyi, mendengar firman-Mu, menyembah pada-Mu Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami dan jauhkan kami dari segala rasa takut, khawatir, sebab kasih-Mu lebih besar dari segala pergumulan, persoalan kami. Kami usir kuasa kegelapan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau semua enyah pergi dari hati pikiran kami, dari ruangan ini. Darah Yesus menguduskan kami semua. Penuhilah kami dengan sukacita surgawi. Rekan-rekan kami yang sedang bergegas, tibakanlah dengan selamat bersama dengan kami, memuliakan nama-Mu. Kami siap memuji Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita rindu bagaimana kita mencari wajahnya Tuhan selalu. Satu saat kita akan bertemu muka dengan muka. Satu kerinduan kita, dan itulah kerinduan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan kita mau supaya pertemuan kita bukan samar-samar, tetapi pertemuan kita dengan Tuhan adalah pertemuan yang kekal, dan pertemuan itu adalah pertemuan
sebagai seorang mempelai. Ya, kita akan nyanyikan lagu selanjutnya. Kita nyanyikan Soteria. Soteria. Hari ini hari yang indah buatku, saat bertemu Yesus mempelai priaku. Ku terima dengan hati penuh sukacita pengajaran mempelai Alkitabiah. Soteria. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Dari awal lagi. Hari ini hari yang indah buatku, saat bertemu Yesus mempelai priaku. Ku terima dengan hati penuh sukacita pengajaran mempelai Alkitabiah. Soteria. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Soteria. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Hari demi hari. Hari demi hari Yesus menanggungku. Haleluya. Dari kata aslinya soteria, ya, di sana kata itu juga terkandung keselamatan, tetapi keselamatan yang Tuhan beri bukan hanya kita bisa nikmati nanti, ya, tapi Tuhan berikan kepada kita kesehatan, ya, bahkan dikatakan ada pemeliharaan Tuhan, ya, secara berkelimpahan. Ada amin. Ya, berkelimpahan artinya kita bisa sampai meluap di mulut kita itu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, oleh sebab itu marilah kita menempatkan diri kita di bawah kaki Tuhan, karena ketika kita seperti bayi, Tuhan Yesus seperti menggendong kita, menanggung kita hari demi hari. Kita lanjutkan pujian selanjutnya, Ebenezer. Kita bagi diri. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga. Batu penolong, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan.
Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 Ebenezer. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana ini satu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan sampai sekarang pun masih menolong kita, dan sampai nanti Tuhan tetap menolong kita. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan lagu menyambut firman Tuhan, nyanyian anak darah. Dan datangnya Yesus mampir surga dengan pelita di tanganku yang menyala. Kusiapkan segalanya seperti darah bijaksana, tetap berjaga menanti saatnya. Ku tahu datangnya tak lama lagi. Ku ingin segera bertemu dengannya. Ku nantikan datangnya Yesus mempelai pria surga. Ku nantikan datangnya Yesus mempelai surga dengan pelita di tanganku yang menyala. Ku siapkan segalanya seperti darah bijaksana, tetap berjaga menanti saatnya. Ku tahu datangnya. Sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Ku ingin segera bertemu dengannya. Betapa ku rindu, betapa ku rindu masuk pesta nikahmu, bersuka cita memandang kemuliaanmu. Oh Tuhan, gairahkan semangat rohaniku, bawaku masuk dalam rencanamu. Betapa ku rindu, betapa ku rindu masuk pesta nikahmu, bersuka cita memandang kemuliaanmu. Oh Tuhan, gairahkan semangat rohaniku, bawaku masuk dalam rencanamu, bawaku masuk dalam rencanamu, bawaku masuk dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, satu saat Tuhan, di mana ada suatu suara Tuhan yang berbunyi, mempelai laki-laki datang, song-songlah dia. Itulah Tuhan, kabar yang akan kami nantikan ya Tuhan. Itulah kabar mengenai kedatangan-Mu yang kedua kali. Itu di saat Engkau menjemput kami sebagai mempelai perempuan-Mu, menjadi tubuh-Mu. Engkau menjadi kepala bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak pernah lagi terpisah Tuhan oleh apapun juga Tuhan. Kami bersekutu erat denganmu. Engkau Tuhan menjadi kepala dan raja dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan menikmati keindahan bersamamu selama-lamanya. Dalam ibadah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan firman-Mu dan roh-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan murni dari isi hati-Mu, memberikan pada kami sukacita, damai dan pengharapan di dalam dunia ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kuasa sejat yang mengganggu hati pikiran kami. Bersama kami menolak dalam satu nama. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan pembahasan kita di dalam Mazmur 27. Mazmur 27. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan di dalam ayat yang ke-14. Ya, kita loncat dulu. Nanti pada hari Minggu diterangkan berurutan. Ya, tapi kita akan dengarkan dulu mengenai menantikan Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, ini suatu perintah, ya, suatu perintah kepada kita anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan berfirman dan Tuhan berjanji, maka Tuhan sebenarnya akan menepatinya, ya. Tapi Tuhan inginkan sikap kita ketika Tuhan mau menggenapi firman-Nya. Kita harus menantikan, ya. Menantikan Tuhan itu bagikan banyak orang berkata menunggu sesuatu yang kadang dianggap tidak memiliki kepastian, ya, membosankan, bahkan menantikan Tuhan itu adalah perbuatan sia-sia bagi banyak orang, ya, sehingga banyak orang tidak sabar menantikan Tuhan. Tidak sabar menanti janjinya Tuhan, tidak sabar menantikan pertolongan daripada Tuhan, sehingga mereka mencari jalan di luar Tuhan. Nah, kita akan belajar sekarang ada dalam Alkitab banyak kehidupan yang menanti janji Tuhan. Ya, mereka menanti janji Tuhan bukan sehari dua hari, tetapi berpuluh-puluh tahun. Ya, kita lihat dulu Nuh, ya. Nuh menunggu janji Tuhan. Ya, menantikan penggenapan dari firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, ya, nanti akan terjadi air bah. Dan air bah itu akan membuat banyak orang binasa. Ya, dan ketika Nuh diberitahu, pada saat diberitahu, jangka waktunya itu ada sekitar 120 tahun. Ya, 120 tahun. Ya, tapi dalam 120 tahun ini, Nuh diberi kesempatan untuk membangun bahtera. Jadi tugasnya Nuh itu membangun bahtera dan memberitakan peringatan tentang air bah kepada manusia. Dan akhirnya Tuhan mengirim banjir besar. Ya. Dan ketika Nuh menunggu janji Tuhan, ya, Nuh ini mau taat dan setia, ya, dalam menunggu janji Tuhan dan juga melaksanakan firman Tuhan. Ya, sekalipun di dalam kehidupannya banyak tantangan. Ya, dari besarnya saja bahtera itu begitu besar, itu tantangan tersendiri. Dari sekitarnya Nuh itu pasti mengalami hinaan, ya, cacian, makian. Karena orang yang hidup benar biasanya menghadapi banyak rintangan, ya, ejekan
orang-orang sekitar. Tapi pada akhirnya Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya melalui bahtera yang dibangun oleh Nuh. Jadi Nuh menunggu selama 120 tahun. Yang kedua adalah Abraham. Ya, Abraham ini menunggu janji Tuhan, ya, terutama janji tentang keturunan. Ya. Abraham menunggu kurang lebih 25 tahun. Bayangkan itu waktu yang sangat lama. Ya, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Ya, Abraham waktu itu berusia 75 tahun ketika diberikan janji. Dan belum memiliki anak, ditambah istri. Ya, istrinya itu mandul. Ya, jadi Abraham ini menunggu sesuatu yang dikatakan banyak orang tidak mungkin terjadi. Ya, tetapi ketika Abraham berusia 100 tahun, ya, barulah lahir Ishak. Ya. Tetapi selama menunggu Abraham harus menghadapi ketidakpastian. Ya, bahkan sampai istrinya pun memberikan Hagar. Nah, jadi hati-hati ketika dalam menanti janji Tuhan. Kadang-kali di sini orang terdekatlah yang membuat kepercayaan dari Abraham itu mulai bimbang. Ya, makanya Abraham mengikuti apa yang dikatakan oleh Sarah. Ya, jadi Abraham juga dikatakan bapak orang percaya, tetapi memang Abraham akhirnya bimbang. Ya, tetapi kepercayaan Abraham akhirnya teruji ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Makanya ketika itulah Abraham disebut bapak orang percaya. Ya, Yusuf sekarang yang ketiga, Yusuf menunggu janji Tuhan itu selama kurang lebih 13 tahun. Ya, 13 tahun. Ketika Yusuf menerimanya pada umur 17 tahun, ya, pada saat itu Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan. Ya, mimpinya itu yaitu gandum, ya. Gandum dari Yusuf ini berdiri, tapi gandum dari 11 saudaranya itu menunduk. Bahkan dikatakan bulan, matahari, bulan, bintang semuanya sujud kepada Yusuf. Itu mimpinya Yusuf. Dan ketika Yusuf menunggu janjinya Tuhan, ia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Dan setelah dijual, dia menjadi seorang hamba, ya, dipenjara karena fitnah dari istrinya Potifar, tapi akhirnya menjadi orang kepercayaan dari Firaun. Ya, jadi ketika Yusuf menunggu 13 tahun, Yusuf menghadapi banyak kesulitan, aniaya. Ya, kebencian. Ya, bahkan Yusuf harus lebih dahulu dimasukkan ke dalam liang tutupan atau penjara. Ya, kadang orang berkata kalau orang sudah masuk, ya, dalam penjara itu adalah titik paling terendah dalam hidup manusia. Ya. Tetapi Yusuf tetap setia dan percaya kepada janjinya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menggenapi janjinya dengan meninggikan Yusuf sebagai orang yang paling berkuasa, ya, di Mesir. Ya. Dia lebih berkuasa, bahkan dikatakan oleh Firaun, hanya tahtaku inilah kelebihanku. Ya. Dan Firaun juga akhirnya, ya, hormat kepada Yusuf. Itu mengenai Yusuf. Selanjutnya Kaleb. Nah, Kaleb ini menunggu kurang lebih 45 tahun. Ya, boleh kita baca dalam Yosua 14 ayat yang ke-10.
Yosua 14 ayat yang ke-10. Ya, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Baca lagi ayat yang selanjutnya. Ayat yang 11. Ya, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Ya, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ya tuh. Jadi Kaleb ini diberikan tempat yang paling dikatakan sebenarnya tempat yang paling berbahaya, tetapi berkatnya itu paling banyak diterima oleh Kaleb. Ya, karena Kaleb ini dia berperang melawan orang enak yang dikatakan raksasa. Dan itulah nanti yang diberikan Kaleb, yang diberikan Tuhan kepada Kaleb. Jadi Kaleb menunggu selama 45 tahun. Ya, jadi ketika Musa mengirimkan 12 pengintai ke tanah Kanaan, Kaleb adalah salah satu dari 2 pengintai yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu kepada orang Israel. Ya, tapi karena ketidakpercayaan dari Israel, dia harus mengembara di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Ya, Kaleb setia dan percaya kepada Tuhan. Dan ketika Kaleb setia dan percaya kepada Tuhan, dikatakan di sini kekuatannya itu tidak hilang. Bahkan untuk mengalahkan orang enak, Kaleb itu bisa dan mampu. Bahkan diberi Tuhan kemenangan. Jadi setelah 40 tahun bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dan Kaleb pada saat itu berusia 85 tahun. Ya. Dan dia menerima warisan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Jadi Kaleb menunggu 45 tahun, 40 tahun mengembara di 5 tahun sebelum mengembara di padang gurun dan 40 tahun masa pengembaraan, ya, pengembaraan. 5 tahun sebelum mengembara di padang gurun, 40 tahun masa pengembaraan, ya, untuk melihat janji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Daud. Ya, Daud ini kurang lebih 17 tahun. Ya, sebelum dia menjadi raja atas Israel. Ya. Dia diurapi oleh raja, dia diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Ya, Samuel. Ya, tapi ketika dia dilantik sebagai raja, dia tidak langsung menjadi raja. Dia harus menunggu kematian Saul. Ya, tapi selama menunggu, Daud menghadapi banyak tantangan dan penganiayaan dari Saul. Nah, jadi dari banyak tokoh dalam Alkitab, semua menunggu janji Tuhan itu berpuluh-puluh tahun. Yang paling lama tadi Nuh, terus Kaleb. Ya, Kaleb. Kalau Abraham ya hanya menunggu menantikan janji dari Tuhan mengenai anak. Tapi Kaleb ini 40 tahun lebih harus mengalami peperangan. Ya, banyak di hadapan Kaleb orang-orang Israel yang mati berguguran. Ya, dan lain-lain. Nah, kita akan belajar. Nah, jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, ada janji Tuhan, ya kita harus punya sikap yaitu menantikan janji Tuhan. Banyak janji Tuhan, wah bahkan kalau kita bisa sebutkan begitu banyak ya, tidak bisa kita hitung satu persatu. Ya, contohnya pertolongan Tuhan, ya, kesembuhan, ada mungkin mujizat. Ya, janji Tuhan
janji Tuhan yang ajaib bagi kita, ya, mengenai Roh Kudus, ya, mengenai perlindungan, pembelaan, dan sampai yang paling puncak adalah janji Tuhan mengenai kedatangannya yang kedua kali. Ya. Nah, kita akan belajar sekarang bagaimana sikap dalam menantikan atau menanti-nantikan Tuhan. Ya. Nah, kita akan lihat yang pertama dalam Mazmur 130 ayat yang kelima sampai yang keenam. Jadi ini sikap dalam menanti-nantikan Tuhan. Entah itu pertolongan Tuhan, entah itu janji Tuhan, entah itu Roh Kudus, entah itu perlindungan pembelaan, ya, dan banyak hal. Masing-masing Tuhan memberikan janjinya kepada kita, ya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama adalah Mazmur 130 ayat yang kelima. Ya, aku menanti-nantikan Tuhan, ya, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Teruskan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Diperjelas ini dua kali, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Nah, jadi salah satu sikap kita dalam menanti-nantikan Tuhan yang pertama adalah kita harus mengharapkan firman-Nya. Itu yang pertama. Ya. Jadi kesalahan mula-mula kita mengharapkan atau menanti-nantikan Tuhan tidak berdasarkan firman Tuhan. Ya. Bahkan tidak mengharapkan firman Tuhan. Ya, kadang kita hanya tekun berdoa saja. Ya. Mungkin kita bisa berdoa lebih banyak dibandingkan orang lain, tapi untuk mendengarkan firman Tuhan kita sulit. Ya. Padahal ini adalah langkah awal, ya, untuk kita bisa menanti-nantikan Tuhan. Itu kalau kita mengharapkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Kadang orang meremehkan firman Tuhan. Ya. Dengan cara dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ya. Diharapkan pertolongan, tetapi dia tidak harapkan firman Tuhan menolong kehidupannya. Dengan cara Tuhan mengucapkan, ya, banyak firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan adalah pembuka dari segala jalan. Ya, kalau tidak ada firman Tuhan, pintu-pintu itu akan tertutup. Ya, tetapi kalau ada firman Tuhan, pintu-pintu akan terbuka. Ya, karena Tuhan, ya, karena firman Tuhanlah yang nanti bisa mencipta. Selalu ingat bahwa seluruh dunia dijadikan hanya lewat firman. Ya. Adam dan Hawa bisa hidup, ya, karena firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut Tuhan dihembuskan. Ya. Jadi semua hanya oleh firman Tuhan. Ya, ketika Abraham mulai bimbang, nah, Tuhan berfirman, ya, Tuhan mengingatkan sampai akhirnya tahun depan aku akan memberikan kau anak. Ya. Jadi ketika banyak kebimbangan, malah Tuhan menunjukkan firman Tuhan. Ya, kita bisa jadi bimbang pada hari ini. Ya. Nah, pada saat itulah Tuhan menyampaikan firman yang memberikan pada kita kekuatan untuk percaya. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, yang pertama kita harus punya sikap adalah mengharapkan firman-Nya. Ya, seperti seorang perempuan di Syro-Fenisia. Ya, ini kisah yang tidak asing bagi kita, tetapi kisah ini menunjukkan bagaimana sepatah kata dari firman Tuhan remah-remah,
Ya, bahkan ada seorang perwira yang memiliki bawahan yang sakit, dikatakan sepatah kata saja engkau berikan, ya, hambaku itu pasti akan sembuh. Nah, jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus berdoa sebenarnya. Kita harus berdoa, biarlah Tuhan memberikan firman yang menjadi bagianku. Ya, biarlah Tuhan memberikan firman yang menjadikan kita kuat. Biarlah Tuhan memberikan firman Tuhan bagi kita untuk membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan adalah satu-satunya jalan, satu-satunya terang bagi kita. Nah, jadi ketika kita menantikan Tuhan, kita juga harus mengharapkan firman-Nya. Yang kedua, ya, dalam Roma 8 ayat 25. Roma 8 ayat yang ke-25. Menantikannya dengan tekun. Ya, menantikannya dengan tekun. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, ya, kita menantikannya dengan tekun. Ya, kita ulangi. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, jadi ketika menantikan, apalagi menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, ya, yang harus kita perhatikan sikap dalam ketekunan kita. Ya, memang di sini dikatakan kita menantikan atau mengharapkan adalah menunggu sesuatu yang belum dilihat. Ya, memang kalau belum dilihat, kadang orang bisa ragu. Tapi kalau sudah kita lihat, ya, contohnya saja, ya, saya akan memberi misalnya uang 1 juta, misalnya. Ya, kita bisa bilang, itu bohong, ya. Tapi kalau sudah ada di tangan, percaya semua orang. Ya, lagi kemarin door prize. Door prize sudah ada satu yang dapat, semua berharap. Tapi kalau misalnya omong kosong, yang pertama tidak dapat, yang kedua tidak dapat, selanjutnya omong kosong. Nah, tapi bagi Tuhan, bagi kita, mengharapkan itu seperti sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Ya, seperti Abraham, ya, mana Tuhan? Ini sudah tahun yang mungkin ini 76 tahun Abraham. Mana Tuhan? Ya, Tuhan berfirman, nanti akan aku berikan engkau keturunan dan engkau jadi bapa banyak bangsa. Ditunggu sampai 99 tahun barulah Tuhan berfirman, ya, tahun depan engkau akan menggendong. Nah, baru Abraham di situ percaya, sudah diberitahu 1 tahun lagi. Tetapi jelas Sarah ini tertawa dia. Tertawa. Mana mungkin? Ya, saya sudah mati head atau sebetulnya menopause. Ya, tidak mungkin. Ya. Sampai sama seperti Elizabeth. Ya, Elizabeth pun juga tidak mungkin. Ya, makanya Zakaria masih ragu. Ya, tapi Tuhan masih mengasihi, ya, mengasihi Zakaria. Ya, walaupun dalam hatinya timbul keraguan-raguan, tetapi Zakaria harus lebih dahulu dia mengalami bisu. Ya, jadi kita harus nantikan Tuhan dengan tekun. Ya. Kita harus nantikan Tuhan dengan tekun. Bahkan tadi kita sudah mendengar Nuh sampai 120 tahun. Ya, tekunlah dalam menantikan janji Tuhan. Ada amin? Ya, walaupun mungkin semakin hari semakin mustahil.
Ya, semakin tidak kita lihat janji itu, semakin mengawang-awang. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita tekun terhadap apa yang kita tidak lihat, nah kita semakin berharap kepada Tuhan. Semakin terlihat menjauh, tapi kita semakin tekun menantikannya. Yang ketiga sekarang, Ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat yang ke-26. Ratapan 3 ayat yang ke-26. Ya, kita baca bersama-sama. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, yang ketiga itu menanti dengan diam. Ya, dalam terjemahan ini dikatakan menanti dengan ketenangan. Ya, ketenangan. Ya, banyak kehidupan yang ketika menanti ya malah punya sikap tidak tenang. Ya, seperti Saul. Ya, Saul ketika menanti Samuel, semua rakyatnya pergi, hanya dia seorang. Ya, Samuel belum datang, akhirnya dia mengalami ketidaktenangan. Dan orang yang tidak tenang akhirnya mengambil jalan pintas. Ya, seperti Saul, akhirnya dia mempersembahkan korban sendiri. Ya, tapi baru saja dia mempersembahkan korban, Samuel berkata, alangkah bodohnya, ya, dan begitu nekat, ya, begitu nekat dan bodohnya Saul, ya, karena dia tidak menanti Tuhan dalam keadaan diam dan tenang. Ya, diam dan tenang ini memiliki banyak arti. Ya, salah satunya adalah berdoa. Nah, diam itu tenang untuk berdoa. Nah, kadang-kali kita doa itu hanya berlangsung beberapa saat saja, beberapa lama. Ya, makin lama semakin kita ragu. Doa itu semakin habis. Ya, suaranya sampai akhirnya kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan mengenai janji Tuhan. Nah, kita di sini diajar Tuhan untuk diam dan tenang. Ya, sering kita mendengar orang yang diam itu berarti adalah keadaan kita memeriksa diri kita. Ya, memeriksa diri kita. Kalau orang diam bisa memeriksa diri. Ya, siapa di sini yang ngaca gitu ya? Yang ngaca sambil lari-lari, wah tidak bisa. Ya, kita itu kalau ngaca harus dalam keadaan tenang, apalagi perempuan. Ya, apalagi perempuan. Dilihat rambutnya belum rapi, ya apalagi wah sampai kalau zaman dulu ya disasak atau apa itu harus senang. Ya, tenang. Tidak boleh kalau diburu-buru, wah ini marah nih. Kita sebagai perempuan biasanya marah, ya. Jadi kalau sudah kita tenang, bisa kita memeriksa diri kita. Nah, itulah ketenangan membuat kita bisa memeriksa kehidupan kita, ya, di bawah ketajaman dari firman Tuhan. Ya, orang yang tidak pernah diam, dia tidak akan pernah bisa memeriksa kehidupannya. Ya, kita harus periksa kehidupan kita. Ya, ketika kita menantikan Tuhan, sebenarnya kita tuh dinanti oleh Tuhan supaya kita itu berubah. Ya, kadang kita menunggu Tuhan, sebenarnya Tuhan menunggu kita. Ya, menunggu supaya kita diperbaiki oleh firman Tuhan. Seperti saat ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita duduk diam. Seperti Maria, ya, dia duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan ketika Maria butuhkan pertolongan, ya pada saat itu Maria memiliki saudara yang sudah mengalami kematian, ya, Maria dan Marta. Dan saat
kematian Lazarus, ya, Tuhan belum datang. Sampai hari yang keempat, ya, barulah Tuhan Yesus datang. Nah, tapi kita tahu bahwa Maria adalah orang yang bisa diam dan tenang. Sedangkan Marta itu seorang yang khawatir. Ya, seorang yang khawatir dalam banyak hal. Ya, akhirnya keluarga ini ditolong oleh Tuhan. Ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan kesana kemari. Ya, carilah pertolongan Tuhan dengan cara kita berdiam diri. Nah, janji Tuhan, ya, janji Tuhan bagi orang yang menantikan Tuhan. Nah, memang nanti kita akan mengalami banyak namanya kebimbangan. Nah, tapi kalau kita mau benar-benar menantikan Tuhan, ada beberapa janji yang Tuhan berikan kepada orang yang mau menantikan Tuhan. Yang pertama dalam Mazmur 25 ayat yang ketiga. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Ya, selama kita menantikan Tuhan, selama kita menanti-nantikan Tuhan, dan sampai Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, dikatakan dalam Mazmur 25 ayat yang ketiga, ya. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Nah, jadi janji Tuhan bagi yang menantikannya. Yang pertama, tidak akan mendapat malu. Ya. Semua yang menantikan Tuhan satu saat akan mengalami kemuliaan. Ya, satu saat Tuhan akan genapi, dan orang yang malu adalah orang yang berbuat khianat. Ya, dengan tidak ada alasannya. Itu janji Tuhan. Ya, kita pasti dipermuliakan oleh Tuhan. Ya, kita yakini bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, ini ayat yang tidak asing lagi, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Orang yang menantikan Tuhan, dikatakan di sini adalah orang atau kehidupan yang mendapat kekuatan baru. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, ini janji Tuhan. Ya, ketika kita mau menantikan apapun yang difirmankan Tuhan, dan itu terjadi pada akhirnya pada diri kita. Nah, di sini dikatakan orang tersebut akan mendapat kekuatan baru. Ya. Setiap menantikan Tuhan, ada kekuatan baru lagi, ada kekuatan baru lagi. Ya, bahkan kalau sayap dari Raja Wali itu mulai patah, nah kita itu seperti diberi sayap lagi yang baru. Ya, diberi lagi bulu-bulu yang baru supaya Raja Wali itu bisa naik terbang. Ya, oleh sebab itu bagi kita sekarang, ya, memang menantikan janji Tuhan tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan berikan cara-cara bagi kita. Itu kalau kita menantikan Tuhan dengan mengharapkan firman-Nya, ya, menantikan Tuhan dengan tekun. Selalu ingat bahwa segala sesuatu terjadi bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan juga bagi mereka diberikan suatu janji. Ya, ini ayat yang tidak asing lagi.
Semua akan dijadikan Tuhan indah pada waktunya, ya. Dan menantikan Tuhan harus dengan diam dan tenang. Tetapi ketika kita menantikan Tuhan, pada saat itu juga, ya, kita tidak akan mendapat malu. Ya, satu hal yang harus kita perhatikan, orang yang menantikan Tuhan itu ada roh kemuliaan dalam dirinya. Dan juga orang yang menantikan Tuhan selalu Tuhan berikan kekuatan baru. Ya, supaya kita nanti berjalan tidak lesu. Ya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lemah. Ya. Dan bahkan kalau kita sedang naik terbang, ya, Raja Wali itu malah mengandalkan kekuatan sayapnya, ya, untuk melewati semua badai dalam kehidupannya, kehidupan kita juga, ya. Mari kita nyanyikan lagu yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasar. Ya, saya undang Bapak Gembala untuk depan. Nantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan, kalau bisa berlutut silakan bisa berlutut. Kalau tidak bisa di kursi saja. Amin. Haleluya.
saja. Haleluya. Nantikanlah Tuhan. Elizabeth Zakaria menanti lama, tapi yang mereka dapat adalah Yohanes Pembaptis, manusia terbesar, hasil sebuah penantian. Besar jawabnya. Mari berdoalah, mintalah, nantikanlah jawaban. Makin lama saudara menanti apa janji Tuhan, makin besar juga yang saudara dapat. Tuhan sudah siapkan, tapi perlu sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Mari yang punya pergumulan hidup, persoalan hidup, kebutuhan, berdoa dan menanti. Haleluya. Pasti Tuhan buat indah pada waktu. Haleluya. 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 Nuh menanti 120 tahun, barulah datang air bah, tapi dia selamat. Abraham menanti 25 tahun, barulah dapat Ishak. Zakaria, Elizabeth menanti, barulah dia bangkit. Baru dia bangkit. Haleluya. 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 Nantikanlah Tuhan. Minta, Tuhan pasti beri, tapi nantikan jawaban. Haleluya. 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 Haleluya.
Pernahkah ku sendiri kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
indah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Benar Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan besar bagi kami, lebih besar dari segala persoalan kami, lebih besar dari pergumulan kami. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu, dan pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami pegang janji-Mu bahwa apapun yang kami gumuli, yang kami sedang kerjakan, baik yang sukar, baik yang mudah dilakukan bersama Tuhan, semua akan beres, semua akan indah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan kita angkat pujian, kita jalankan sekali persembahan. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Ya, kiri kananku ada tuh. Selalu memandang Tuhan, selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan, ku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memuji kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu takut karena kita ada di dalam Tuhan, ya. Ya, tampilkan laporan keuangan.
Ya, terima kasih ya. Ya, kita berdiri, kita doakan mereka yang sakit. Ya. Ibu Rosina, Op Romando, Mama Fitri, ya kita doakan. Bu Yuli juga akan mau menjalani operasi mata, ya. Ya, kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan campur tangan Tuhan, uluran tangan Tuhan, supaya mereka yang sakit lewat kuasa-Mu, mujizat-Mu, mereka mengalami pemulihan, kesembuhan. Kami berdoa buat Ibu Rosina, bilur-bilur-Mu yang ajaib menyembuhkan dia. Juga Opo Romando, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mama Fitri juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga Bu Yuli juga akan menjalani operasi mata. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan, biarlah Tuhan tolong Pak Ateng juga. Tuhan tolong rumahnya supaya bisa lebih baik lagi, dipulihkan, diperbaiki. Segala anggaran yang dibutuhkan Tuhan tolong. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Begitu juga anak-anak-Mu, tolong semua dalam pekerjaan usaha mereka. Kalau mengalami kelesuhan, tolong bangkitkan kembali usaha pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Sebab masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Semua akan Tuhan pulihkan. Itulah janji-Mu yang kami pegang. Terima kasih Tuhan, dan biarlah anak-anak-Mu pegang janji-Mu. Kami hidup dari janji Tuhan yang iya dan amin. Bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, biarlah hidup rukun dan damai. Para pemimpin dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat berkati. Juga Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa, juga Pak RW, Pak RT, Pak Lurah. Tuhan berkati, TNI, Polri berkati semua sebagai alat keamanan negara menciptakan negara Indonesia yang aman dan kondusif. Pulanglah dalam naungan kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Maranatha, Tuhan dia datang kembali di awan-awan. Pulanglah dalam kasih sayangnya, damainya, dan sukacita surga menaungi engkau saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan bersama.